Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wahai sahabat Quran yang budiman dan generasi Qurani yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan membedah atau mentahsin Quran surah An-Nas. Quran surah An-Nas yakni surah ke-114 atau surah terakhir yang terdiri dari 6 ayat, dan surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Oleh sebab itu, mari kita simak video berikutnya bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Selamat menyimak. Baiklah, sahabat Quran yang budiman dan generasi Qurani yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan mempelajari tahsin untuk surah An-Nas. Sebelum itu silahkan dibuka Al-Qur'annya, halaman terakhir biasanya kalau setiap Al-Qur'an, yakni surah yang terakhir. Dan mungkin kita semua sudah hafal, karena tidak hanya mendengar tetapi kita juga sudah sering mempelajarinya semenjak di Taman Kanak-kanak Al-Qur'an. Untuk itu, sebelum kita memulainya, saya akan membacakan surah ini dengan lengkap terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari ayat tadi ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki, dan di tempat-tempat ini biasanya sering terjadi kelalaian atau mungkin lupa atau mungkin tidak tahu. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama adalah di kata qul. Huruf qaf itu sering tanpa sengaja diganti dengan huruf kaf. Kalau diganti dengan huruf kaf, otomatis artinya jauh berbeda. Qul pakai qaf itu artinya katakanlah. Sedangkan pakai kaf, kul artinya makanlah
Maka dari situ kita harus hati-hati dalam menyebut dan membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Jadi qul menggunakan pangkal lidah, qul, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lamnya sendiri. Qul bukan qul. Jadi tidak ada le atau anak suara sehingga terkesan huruf lam itu memantul. Itu tanpa disengaja biasanya sering kita dengar. Jadi bukan qul tapi qul. Itu yang kedua. Berikutnya adalah di huruf a'u, hamzah dan ain. Jangan ain semua, tapi hamzah dulu, a'u. Itu ya. Kemudian selanjutnya di huruf nun. Di situ ada huruf nun tasydid bi rabbin. Nun tasydid di situ wajib hukumnya didengungkan lebih lama ketimbang lainnya. Jadi dibaca qul a'udzu bi rabbin. Nah, di situ secara teoritis atau konseptual dia dua ketukan. Tetapi lazimnya ketika kita membaca Al-Quran dengan murattal itu biasanya agak lebih panjang dari dua harokat itu. Mengapa demikian? Untuk menegaskan bahwa di situ ada dengungnya. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, di ujung itu pertama yang menjadi catatan membuka huruf nun. Na bukan na, tapi na, membuka. Itu yang pertama. Yang kedua, di ujung juga boleh dibaca 2 ketukan, 4 ketukan, atau 6 ketukan. Jadi kalau 2 bin nas 2, 4 bin nas. Kalau 6 bin nas. Nah, yang ketujuh baru stop. Dan yang terakhir adalah huruf sinnya sendiri. Huruf sin itu harus dibaca shafir atau berdesis senyum. Kalau saya dulu diajarkan senyum. Nas. Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Kita ulangi ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. 6 ya, 6 harokat. Oke, next kita lanjut ke ayat kedua. Di ayat kedua nggak banyak, kata an-nasnya saja yang sama dengan an-nas yang pertama. Malikin nas. Ya, kalau tadi 6, ini juga 6 ujungnya. Jadi ayat pertama itu menjadi standar ukuran awal. Kita menggunakan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Kalau dia 6, ya 6 semua. Jangan ada 2, ada 6, ada 2/8, ada 5, bahkan pas lagi asik-asik melakukan 8 harokat. Tidak boleh. Dia harus istiqomah, harus konsisten. Jadi ma-nya pendek, bukan malikin nas, tapi pendek. Malikin nas. Lanjut ayat ketiga.
ilahin nas. Awas, ila, bukan ila, tapi la. Lahjah Arabiyah tidak menggunakan a, tetapi a. Jadi ilahin nas. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Misya, itu yang pertama. Nun sukun bertemu dengan huruf shin dengan cara meleburkan atau menyembunyikan bunyi huruf nun, yakni huruf n ke dalam makhraj huruf shin. Tafashi, shin, sifat huruf shin itu ada istilah tafashi. Shin, berarti menyebutnya melebur. Misya, bukan mil, tapi misya. Ketika menyebut nunnya sudah siap-siap mau menyebut huruf shinnya. Berarti nunnya tidak jelas lagi bunyinya, samar-samar. Bukan min, tapi misya. Nah, itu yang pertama. Kedua, syarri. Ra-nya di situ berbaris bawah atau kasrah. Makanya ra dibaca tipis atau tarqiq. Syarri, ri, syarri. Jadi bukan syarri, tapi syarri. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya waswa, sinnya sukun, berarti senyum lagi. Silkhan nas, sama kha ya. Silkha, kha itu kotor. Khannas. Oke, kita ulang ya. Min syarril waswasil khannas. Mantap. Oke, lanjut di ayat ke-5. Semangat ya. Alladzi yang pertama ladzi, ri tipis, zalnya ladzi zubal. Jadi alladzi. Yang kedua zi, bukan ze, tapi zi. Alladzi, ya, alladzi waswisu fi, sama wisu fi ya. Sad, terangkat, lidahnya terangkat ke atas, ada ngelembung dikit, jadi dia tebal. Kalau tidak terangkat itu sin. Kalau sod, jadi bukan su, tapi su. Oke. Rinnas podoai, sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita ulang ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, terakhir minal jinnati wan nas, sama saja. Minal jinna, nun tasydid harus dibaca dengung. Minal jinnati wan nas, sama.
jinnati wan nas. Nah, itu ada beberapa koreksian, harus hati-hati, dilatih, dicatat bila perlu, dan diulang. Minimal sehari tidak membaca Al-Quran bisa diganti dengan mendengar bacaan Quran. Insya Allah hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi sehat, fresh, dan insya Allah rumah kita pun akan selalu dihiasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para pemirsa, teman-teman, sahabat Al-Quran, dan generasi pecinta Al-Quran yang dalam kasih sayang Allah, mari kita ulangi ya surah An-Nas-nya. Simak, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cukup sekian untuk pembelajaran di surah An-Nas. Mudah-mudahan selalu senang dan cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.